saya Charlie Arlian dari SMK Negeri 8 Kota Serang. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan upskilling dan reskilling administrasi profesional kelas A tahun 2026 angkatan 1. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas praktik 4, yaitu mengelola arsip manual dan digital. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya menerima beberapa surat yang masuk ke email perusahaan. Surat yang masuk tersebut kita cek terlebih dahulu. Ini salah satunya yaitu surat permohonan kerjasama dari PT Cahaya Prima Sejahtera. Semua surat yang masuk kita download terlebih dahulu. Ada sekitar 10 surat yang masuk ke email perusahaan, kita download semua. Nah, kemudian kita print semua surat yang masuk. Setelah selesai mencetak surat masuk, selanjutnya saya mengirimkan beberapa surat keluar ke beberapa kepala bagian seperti kepala bagian keuangan dan lainnya. Total ada 10 surat keluar yang saya kirim via email melalui email perusahaan. Nah, di sini saya sedang menulis email yang akan dikirimkan. Kita klik kirim. Setelah email terkirim, maka langkah selanjutnya adalah mencetak surat keluar. Ada total 10 surat keluar yang saya cetak. Setelah semua surat tercetak, tugas saya selanjutnya yaitu mencatat semua surat masuk dan surat keluar pada buku agenda. Di sini saya menggunakan sistem buku agenda kembar yang dimana 2 buah buku masing-masing dikhususkan untuk pencatatan surat masuk atau surat keluar saja. Ada total 20 surat yang saya catat dalam buku agenda tersebut. Ini merupakan hasil pencatatan buku agenda surat masuk yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan hasil pencatatan buku agenda surat keluar yang sudah saya buat. Di sini totalnya ada 10 surat yang saya catat. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Cherly. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Jadi begini, Bu, ada beberapa surat yang masuk ke email perusahaan. Nah, mohon untuk ditindaklanjuti, Bu. Baik, saya cek dulu ya Bu. Iya. Untuk suratnya sudah saya cek, lembar disposisi juga sudah saya isi. Tolong Bu Cherly, ini lembar disposisi dan suratnya dikirimkan atau diteruskan ke divisi terkait ya Bu. Baik, Bu, terima kasih. Baik, saya akan menyerahkan lembar disposisi ini kepada divisi yang terkait ya, Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Ini adalah bukti hasil catatan lembar disposisi yang sudah dibuat oleh pimpinan. Hasil lembar disposisi ini akan saya teruskan kepada bagian yang tertera di dalam surat masuk tersebut untuk ditindaklanjuti. Ada total 10 surat yang ditulis dalam lembar disposisi ini untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya saya diminta untuk membuat kartu indeks dari semua surat yang masuk. Ini merupakan daftar indeks arsip yang telah dibuat oleh perusahaan kami. Sebelum melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar, sebelumnya kita harus membuat pola klasifikasi arsip. Adapun pola klasifikasi arsip yang kita gunakan saat ini adalah pola klasifikasi arsip sistem subjek.
Langkah selanjutnya yaitu saya akan menyimpan surat-surat tersebut secara manual dengan menggunakan sistem subjek. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laci, guide, dan folder pada sistem subjek. Diatur berjenjang berdasarkan daftar klasifikasi masalahnya. Untuk laci mewakili masalah utama primer, guide pembatas submasalah sekunder, dan folder untuk sub-sub masalah tersier. Arsip disimpan berdasarkan kesamaan subjek, memudahkan penemuan kembali dengan hanging folder di belakang guide yang relevan. Setelah saya menyimpan surat berdasarkan sub-sub masalahnya, selanjutnya saya memberikan cap arsip terhadap surat-surat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menyimpan surat-surat tersebut secara digital menggunakan Google Drive. Adapun sistem penyimpanan arsip yang digunakan adalah sistem subjek. Ini merupakan laci arsip. Kode dibuat berdasarkan pola klasifikasi arsip yang sudah dibuat oleh perusahaan. Di dalam laci tersebut terdapat guide atau submasalah. Nah, pada laci kerjasama terdapat Guide A2 kerjasama pendidikan dan A1 kerjasama bisnis. Di dalam guide A2 kerjasama pendidikan terdapat folder atau sub-sub masalahnya. Nah, kemudian surat-surat yang masuk tadi kita simpan atau kita arsipkan ke dalam folder atau berdasarkan sub-sub masalahnya. Sekarang kita akan melakukan arsip surat yang masuk tadi ke dalam folder atau sub-sub masalahnya. Untuk surat permohonan kerjasama kita masukkan ke dalam folder permohonan kerjasama. Selanjutnya kita klik laci penawaran dan permintaan. Nah, di laci ini ada 3 sub masalah atau guide. Kemudian di dalam guide terdapat sub-sub masalahnya lagi. Pada saat saya menerima email masuk, terdapat surat penawaran harga. Nah, sekarang kita upload file surat tersebut ke dalam folder permintaan penawaran harga. Nah, begitulah beberapa surat yang masuk dan keluar. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam folder berdasarkan sub-sub masalahnya.